Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa anak-anak. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang datang paling awal. Siapa yang datang paling awal? Arkan. Siapa? Arkan. Ya, Arkan maju ke depan. Kita bersama-sama baca doa. Arkan yang memimpin. Ya, Bu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Arkan telah memimpin doa pada hari ini. Ya, Arkan silakan duduk ke tempatnya. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yakni lagu Indonesia Raya. Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya dan kita akan menyanyikannya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kita tuh selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan mengabsen kalian. Jadi siapa yang namanya ibu sebutkan, angkat tangannya dan bilang ada atau hadir ya. Iya, Bu. Muhammad Arpani. Hadir. Ya, hadir. Muhammad Sapiullah. Hadir, Bu. Ya, hadir. Siti Maimunah. Hadir, Ibu. Ya, hadir. Jadi semuanya hadir semua ya. Iya, Bu. Iya. Gak ada yang sakit kan? Gak ada. Oh iya. Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah siap. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tema 8. Daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggal, pembelajaran keempat ya anak-anak. Silakan buka bukunya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sesuai yang telah Ibu sampaikan di awal tadi tentang tema pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita di sini akan membahas mengenai karakteristik kegemaran setiap individu. Baiklah, karena di sini kegemaran setiap individu, maka Ibu mau tanya dulu nih, ada yang suka memasak? Boleh angkat tangannya? Oke, ada perempuannya ya. Terus ada yang suka olahraga, contohnya sepak bola, bermain voli, atau bersepeda. Oke, laki-lakinya, perempuannya ada juga main sepeda. Oke, nah jadi karakteristik kegemaran individu itu pasti setiap orangnya berbeda-beda, memiliki kegemaran yang berbeda. Contohnya tadi ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain voli, ada juga yang suka bermain sepeda, ada juga yang hobi memasak. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kegemarannya masing-masing.
dan pastinya berbeda-beda, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu memiliki persamaan kegemaran. Contohnya, ibu misalnya suka bermain suka olahraga sepak bola, habis itu Andi misalnya suka bermain voli. Nah, ibu dan Andi itu sama-sama suka olahraga, sedangkan perbedaannya tadi ibu suka bermain sepak bola, sedangkan Andi tadi suka bermain olahraga berupa voli. Oke, kemudian di sini ibu ada menyediakan gambar, bisa dilihat dulu. Ini nanti untuk kelompok 1, ini nanti untuk kelompok 2, nanti kita bagi kelompoknya lagi. Gambar ketiga untuk kelompok 3, dan terakhir gambar keempat untuk kelompok 4. Nanti juga ada dibagi dalam bentuk lembar. Karena kita akan membentuk kelompok, di sini ada 24 orang, jadi ibu mau bikin 4 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Dalam satu kelompok itu dimulai dari urutan absen aja, dari urutan 1 sampai 6 itu kelompok 1 dan seterusnya. Oke, bisa dimulai dari sekarang anak-anak. Ya, di sebelah untuk kelompok 1 bisa berada di sebelah kanan, di depan, dan kelompok 2 di belakangnya. Habis itu kelompok 3 bisa berada di sebelah kiri, ya betul, dan kelompok 4 di belakangnya. Oke, karena sudah terbentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, nah setelah ibu bagikan tadi gambar-gambar masing-masing kepada setiap kelompok, kalian amati terlebih dahulu gambar yang sudah ibu bagikan itu dengan baik. Nanti satu perwakilan untuk maju ke depan mendeskripsikan mengenai gambar tersebut, mengenai tentang apa gambar tersebut, terus manfaatnya juga. Dipersilahkan dulu untuk mengamati, ibu beri waktu 3 menit. Siapkan 1 orang untuk mendeskripsikan maju ke depan nanti. Oke, sudah 3 menit. Ibu mau kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Siapa yang mau? Oke, silahkan maju ke depan. Untuk anak-anak disimak baik-baik ya penjelasan dari teman-temannya. Ya, dipersilahkan untuk menjelaskan. Oke, sudah. Tadi tentang apa? Kelompok 1. Ya, tentang sepak bola. Adapun kata teman kita tadi, manfaatnya bisa menyehatkan tubuh juga sebagai untuk kita juga bermain. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan jelaskan kepada teman-temannya, dan untuk teman-teman sekalian diperhatikan dengan baik. Oke, nah tadi di kelompok 2 ada gambar apa kata temannya? Ya, gambar anak yang sedang memasak. Selanjutnya kelompok ketiga. Ya, silahkan. Nah, ya baik. Di kelompok 3 ini tadi dia menjelaskan tentang anak yang gemar bernyanyi. Nah, selanjutnya kelompok 4 maju ke depan. Ya silahkan. Ya, dipersilakan untuk menjelaskannya. Oke, nah dari penjelasan teman-temannya tadi, yang kelompok 4 tadi gambarnya itu menonton TV sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, jadi sudah kalian pahami kan ya anak-anak mengenai kegemaran tersebut, bahwa kegemaran itu sesuatu hal yang kita suka dan bermanfaat bagi kita juga. Oke, dari semua kelompok karena sudah maju,
di sini ibu ada tugas kelompok untuk kalian, dimana kalian saling wawancara antara temannya. Begini misalnya, dalam satu kelompok itu kan ada 6 orang ya. Nah, kalian berpasangan berdua, berarti itu kan ada 6 orang, berarti ada 3 pasangan dalam satu kelompok tersebut. Nah, dalam setiap berdua itu kalian saling menanyai tentang apa hobi mereka, terus apa manfaatnya bagi mereka. Cukup dua itu saja. Ya, bisa diatur untuk saling berpasangan dalam setiap kelompok. Nah, ya sudah baik. Nah, jadi nanti setelah semua kelompok saling mewawancarai dan tanya jawab, semua hasil dari yang kalian dapat nanti dibuat ke dalam kolom seperti ini. Karena kalian ada 6 orang jumlahnya, jadi buat saja kolom sampai 6. Nanti tuliskan nomor, nama, kegemaran yang kalian sukai, dan manfaat dari kegemaran tersebut. Pahami anak-anak ya? Oke, baik. Oke, sekarang bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Nah, baik. Setelah kalian selesai nantinya mengerjakan dari hasil wawancara yang nantinya kalian buat ke dalam tabel atau kolom yang seperti ibu contohkan tadi, kemudian kalian kumpulkan kepada ibu. Oke ya? Oke, siap. Ya, silahkan dikumpul. Oke, taruh aja di depan meja ibu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, selanjutnya Bapak akan beri waktu untuk kalian mengamati gambar kegiatan ekonomi yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Silahkan mengamati dengan seksama. Ya, bagaimana? Sudah mengerti gambar-gambar kegiatan ekonomi yang Bapak sediakan tadi? Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian dulu, kegiatan ekonomi seperti apa yang terdapat di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan rumah kalian? Adi, bisa disebutkan? Oh iya, betul, seperti transaksi para pedagang, para petani, para nelayan mencari ikan, dan sebagainya. Sekarang Bapak ingin kalian mencocokkan gambar kegiatan ekonomi tadi masuk ke dalam kegiatan ekonomi mana? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Produksi ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang bersifat membuat atau menghasilkan suatu barang. Sedangkan distribusi adalah kegiatan ekonomi manusia yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumen atau kepada si pemakai. Dan konsumsi adalah kegiatan manusia yang bersifat memakai atau menggunakan barang tersebut. Nah, jadi kalian sudah paham tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang Bapak minta mencocokkan kalian dengan gambar yang sudah Bapak siapkan tadi. Bagaimana? Edo bisa mencocokkan? Oh, sangat betul sekali Edo. Sini Bapak akan mengambilkan gambar dulu. Jadi, kegiatan produksi ini yaitu kegiatan menghasilkan suatu barang. Contohnya seperti nelayan bekerja untuk menghasilkan sebuah padi, atau maksud Bapak petani menghasilkan sebuah padi. Selanjutnya mungkin ada juga nelayan yang memancing ikan dan sebagainya. Produksi ini itu bersifat menghasilkan suatu barang. Selanjutnya dalam kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi ke penerima atau kepada pemakai. Contohnya seperti penyaluran barang seperti ini tadi saja, atau para pedagang. Sama saja. Para pedagang di Sabah itu disebut distribusi. Dan konsumsi ini adalah suatu kegiatan manusia yang memakai atau menggunakan barang dari produksi. Dan kita lihat ini ada anak
yang memakai es krim, dan ada anak yang sedang menggunakan baju, itu disebut pemakai. Nah, itu tadi contoh-contoh kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, sekarang Bapak ingin kalian mengingat kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu masalah tentang tokoh tadi. Bagaimana? Kalian bisa lihat dulu buku catatan kalian. Sudah kalian? Sudah dibuka kembali? Ya, sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, Adi, apa yang dimaksud dengan tokoh utama tadi? Oh, betul sekali. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Dan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya kadang-kadang timbul atau sebagai pelengkap dalam sebuah cerita. Nah, sekarang Bapak minta untuk kalian mengamati cerita yang ada di buku siswa tersebut yang berjudul Kancil yang Bijak. Sekarang Bapak minta untuk kalian baca dulu sebentar, mengamati tokoh apa saja yang ada di sana. Silakan berbagi waktu. Ya, sudah selesai. Sekarang Bapak tanya kepada Edo, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, betul sekali Edo. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Kancil. Sedangkan tokoh tambahannya di situ seperti kelinci, kura-kura, monyet, dan hewan-hewan yang lain. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang masalah tokoh utama dan tokoh tambahan ini. Sekarang Bapak minta untuk kalian baca lagi sebuah cerita yang ada di buku tersebut yang berjudul Sang Kuryang. Kemudian Bapak minta untuk kalian menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan. Setelah itu kalian tulis di buku latihan kalian. Nanti akan Bapak periksa. Baik anak-anak, marilah kita mengambil kesimpulan bersama-sama mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini dari awal sampai akhir. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang kegemaran. Jadi, apa itu kegemaran? Kegemaran adalah sesuatu yang kita sukai dan seringkali kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya menulis, membaca, memasak, bermain sepak bola, dan juga lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dalam gambar yang Ibu tampilkan sebelumnya mengenai kegiatan ekonomi ini, jadi ada berapa macam kegiatan ekonomi? Betul, ada 3. Yang pertama itu adalah produksi, yang mana kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada distribusi, yakni kegiatan menyalurkan barang jasa produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian yang terakhir ada konsumsi, yakni kegiatan memakai barang produksi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita sudah membaca cerita yang berjudul tentang asal mula Bukit Catu. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak, siapa tokoh utamanya? Ayo. Ya, betul, suami dan istri. Kenapa suami dan istri disebut sebagai tokoh utama? Karena tokoh mereka itu sering kali muncul di dalam cerita asal mula Bukit Catu. Anak-anak, selain tokoh utama, ada juga tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan dari cerita tersebut adalah penduduk desa. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan melakukan
evaluasi hasil belajar hari ini. Mengenai apa yang Ibu jelaskan kepada kalian, apakah sudah bisa dipahami ataupun sudah jelas? Oke, baik anak-anak, Ibu rasa dari jawaban kalian, Ibu anggap sudah dapat memahami dan juga dapat menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, terus semangat dan juga jangan malas untuk belajar. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.